warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ولن يزيد رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم ولن يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألهم شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكاف في الأرض شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن حبيب الرحمن السكاف في الأرض شيخنا وربي أرواحنا كي حديد يوم الدين بكهجر الخير وإلى معلم هذا الكتاب الشيخ سيد محمد معشيد يا عبد الله بن عبد الرحمن بافضل القدرة وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنات ويويل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacanya sampai wal illatu ya Bu ya. Benar aku bacanya? Wal illatu muhadatun najasati tahtahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal illatu muhadatun najasati tahtahu walau bi ajza'il mayyiti fastawa fiha al-manbushatu wa ghayruha wa ma tahtahu wa ma amamahu aw bi janibihi bal qala Ibnu Hajarin wa Muhammadun ar-Ramliyu law dufina mayyitun bi masjidin kanatis salatu fihi makruhatan intaha wa yukhadu min dhalika annaha la tukrahu bimaqdarati man la ta'kulu al-ardu ajsadahum kal anbiya'i wasyuhada'i wa fihi kalamun fil asli wa fil hammami walau jadidan inda Ibni Hajarin aw maslakhatihi lil khabari al mutaqaddimi wa li annahu mahallu kashfil awrati wasyayatini wa mithluhu kullu mahalli ma'siyatin aw ghadabin ka'ardi thamuda wa kulli mahallin ghairi ma'hulin kal mafazati wasyu'ubi wal arhibati al kharabi wa kulli mawdi'in yatashawwashu fihi al-insanu aw yatakhawwafu ma'wa syayatini wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menyambut makruh sholat di kuburan ya Bu ya. Jadi kita makruh sholat di kuburan. Alasannya apa? Wal illatu muhadatun najasati tahtahu. Alasannya adalah sejajar najis yang ada di bawahnya. Kan di bawahnya ada apa Bu? Ada jenazah ya Bu ya. Itu jenazah kan hancur ya Bu ya. Jadi nanah, jadi segala macam yang hukumnya najis. Nah, makanya dalam madhab kita dihukumkan bila ada orang yang sholat di atas kuburan, maka sholatnya sah tapi dihukumkan makruh.
walau bi ajza'il mayyit, sekalipun dengan bagian-bagian mayit, bersisanya cuma tulang-tulangnya doang, ya Bu ya. Jadi yang dikuburnya sudah hancur, tinggal tulang-tulangnya doang, sama hukum sholatnya adalah makruh di kuburan tersebut. Fastawa fiha al-manbusyatu wa ghairuha, sama hukumnya kemakruhannya tadi, kuburan yang sudah digali atau kuburan yang tidak digali. Mau kuburannya sudah pernah berkali-kali dipendam jenazah di dalamnya, atau sama sekali baru sekali, ini kuburan baru, sekalipun demikian hukumnya sama ya Bu ya. Ibu sholat di kuburan, maka hukum sholat ibu sah, tapi hukumnya makruh. Wa ma tahtahu, dan yang di belakangnya, mau di belakang kuburan, wa ma amamahu, di depan kuburan, au bijanibihi, atau di sampingnya, makruh ya Bu ya. Jadi bila kita sholat sementara ada kuburannya, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, sholatnya sah, tapi dihukumkan apa Bu? Makruh. Bal qala Ibnu Hajarin wa Muhammadun ar-Ramliyu, bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dan Al-Imam Muhammad ar-Ramli rahimahullah, beliau keduanya berpendapat, law dufina mayyitun bi masjidin, kalau seandainya ada mayit yang dikubur dalam masjid ya Bu ya. Kalau seandainya ada mayit, ada jenazah yang kubur dalam masjid dikuburnya, bagaimana sholatnya itu? Kana as-salatu fihi makruhatan intaha, sholat di dalam masjid tadi hukumnya makruh ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Ini dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ingat ya Bu ya, bila kita sholat dalam masjid ada kuburan, mau di depan, mau di belakang, mau di samping, maka sholat kita dihukumkan sah, tapi dihukumkan apa Bu? Makruh. Wa yu'khadhu min dzalika, dan diambil dari ketentuan tadi, pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dan pendapat Al-Imam Muhammad ar-Ramli rahimahullah, annaha la tukrahu bi makbarati man la ta'kulul ardu ajsadahum, tidak makruh sholat di kuburan pada makhluk Allah, manusia yang bumi tidak memakan tubuh-tubuh mereka. Seperti siapa? Kal anbiya'i wasyuhada'i, seperti para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mati syahid. Kan bumi gak makan apa Bu? Gak makan tubuh-tubuh mereka itu. Para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid, termasuk belajar agama ya Bu ya. Jadi belajar agama, saya dengan ibu sama, kita masih belajar ilmu agama sampai datang kematian, dipastikan oleh Rasulullah SAW matinya adalah mati syahid. Jadi orang yang mati syahid tadi, bumi tidak memakan apa ya Bu? Jasadnya atau tubuhnya. Ini dikecualikan. Jadi bila ada orang yang sholatnya, kemudian di sana ada kuburan syuhada, ada kuburan para nabi, para rasul, maka salatnya sah dan tidak makruh. Hukumnya sah dan makruh bila bukan nabi ya Bu ya, bila bukan rasul, bila bukan orang-orang yang mati syahid, maka dihukumkan salat pada tempat tersebut sah, tapi hukumnya makruh dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas ya? Wa fil hammami, dan makruh sholat fil hammam, di sauna, bukan kamar mandi ya Bu ya, beda ya Bu ya. Ada hammam, ada birkah ya Bu ya. Kalau birkah itu kamar mandi, sementara hammam adalah pemandian. Sekarang ini sauna. Wa fil hammami, makruh sholat di sauna. Walau jadidan inda Ibni Hajarin, sekalipun saunanya, sekalipun tempat pemandiannya baru, sekalipun baru jadi,
baru dibangun, baru dibuat, sekalipun baru. Ada orang yang sholat pada tempat tadi, pada pemandian tersebut yang baru dibangun, maka dihukumkan sholatnya sah tapi makruh dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sekalipun baru itu pemandiannya. Inda Ibni Hajarin menurut pendapat daripada al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah. Au maslahatihi lil khabaril mutaqaddimi, atau sholatnya di tempat buka baju. Kan ada maslahah ya Bu ya, ada tempat buat buka baju sebelum masuk ke pemandian tadi ya Bu ya. Sekalipun sholat di tempat pembukaan baju itu pun sama, sholatnya dihukumkan makruh. Ingat ya Bu ya, sholatnya sah Bu, sah, tapi dihukumkan tadi apa Bu? Hukumnya makruh. Sholatnya sah tapi dihukumkan makruh. Kenapa demikian hukumnya makruh? Sholat di pemandian, di sauna, atau di tempat buka baju yang ada di sauna, di pemandian tadi. Alasannya wali annahu mahallu kashfil aurati, karena pemandian tadi itu tempatnya dibuka aurat, makanya hukumnya makruh sholat di tempat tersebut. Wasyayatini, di sauna tempat pemandian juga tempatnya setan ya Bu ya. Makanya kan ada kesunahan ya Bu ya, ibu masuk kamar mandi maka disunnahkan baca kalimat doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ditambahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca kalimat bismillahilladzi la ilaha illahu ya Bu ya. Ditambahkan dengan kalimat bismillahilladzi la ilaha illahu ya Bu ya. Ibu masuk kamar mandi, kalau ada toiletnya baca dalam hati ibu kalimat yang pertama tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tambahkan kalimat bismillahilladzi la ilaha illahu. Tujuannya apa? Kalimat yang kedua tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang membacanya maka Allah tutup pandangan mata jin dan setan yang ada di kamar mandi tadi, tidak melihat kepada aurat orang yang membacanya ya Bu ya. Jadi pas ibu masuk kamar mandi, sunnah tadi bila tidak ada WC-nya, kampusnya, toiletnya dibaca, dilafazkan. Tapi bila ada toiletnya, ada kampusnya, ada WC-nya, di hati ibu yang baca kalimat apa tadi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tambahkan kalimat yang kedua tadi, bismillahilladzi la ilaha illahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca kalimat zikir yang kedua tadi, maka Allah akan tutup pandangan mata jin dan setan, tidak bisa melihat kepada auratnya. Amalin ya Bu ya. Jadi masuk kamar mandi, baca dua kalimat tadi. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua kalimatnya bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi kata pengarang rahimahullah, pemandian tadi makruh sholat padanya karena dari tempat buka aurat. Yang kedua tempatnya setan-setan. Wa mithluhu kullu mahalli maksiatin, dan sama seperti pemandian sauna, setiap tempat maksiat, bar ya Bu ya, karaoke ya Bu ya, tempat-tempat maksiat pokoknya. Setiap tempat-tempat maksiat ibu sholat di dalamnya sah tapi makruh. Pokoknya setiap tempat maksiat yang kita sholat padanya, sholat kita dihukumkan sah tapi hukumnya makruh. Au ghadabin, atau tempat yang dulu pernah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya ka'ardi Thamuda, seperti tanah negeri atau kaum Thamud. Itu tanah, itu kampung kaum Thamud adalah tanah kampung negeri yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
ibu sholat di tempat tersebut sah, tapi hukumnya makruh. Ingatin ya Bu ya, sholat pada tempat-tempat tadi dihukumkan sah, tapi hukumnya makruh. Wa kullu mahallin ghairu ma'hulin, dan setiap tempat yang tidak ada orangnya, setiap tempat yang tidak ada orangnya. Contohnya apa? Kal mafazati, seperti padang sahara yang tandus, mafazat. Ibu sholat di padang sahara yang luas tandus ini, bagaimana sholat hukumnya? Sholat dihukumkan sah, tapi hukumnya makruh. Wasyubi, sholat di bukit-bukit sama. Wal arhibatil kharabi, sholat pada tanah lapang yang hancur sama ya Bu ya. Jadi sholat ibu pertama tadi di tanah-tanah lapang, kemudian di padang sahara yang tandus, kemudian di bukit-bukit, itu hukumnya sah tapi makruh. Wa kullu mawdi'in yatashawwashu fihi al-insanu aw yatakhawwafu ma'wa syayatini, dan setiap tempat yang orang itu merasa terganggu atau takut daripada tempat-tempat setan ya Bu ya. Orang tahu ini tempat-tempat setan di sini nih. Nah, bagaimana sholat pada tempat tersebut? Sholatnya dihukumkan sah, tapi hukumnya baru makruh. Nah, saya Bu ya, misalnya ada tempat orang tahu di sini nih banyak penampakan setan jin ya Bu ya. Tempat ini banyak penampakan setan dan jin. Bagaimana sholat pada tempat tersebut? Sholatnya dihukumkan sah, tapi hukumnya adalah hukumnya makruh. Wa fi adnil ibli walau zahiran, dan makruh sholat pada tempat di mana unta-unta itu menderum atau bersuara. Ada tempat ya Bu ya, unta itu ngumpul di tempat minum itu, kemudian dia habis minum dia bersuara menderum. Nah, sholat pada tempat tersebut dihukumkan sah tapi makruh. Walau zahiran, sekalipun zahirnya. Wa huwa ma tatanaha ilaihi idza syaribat, ma tatanaha ilaihi idza syaribat liyashraba ghairuha, adalah tempat di mana suara unta itu bersuara apabila dia minum agar unta yang lainnya minum. Jadi unta demikian Bu, habis dia minum dia berderum, dia bersuara, dia manggil temannya buat sarang gantian apa Bu? Sarang gantian minum. Sholat di tempat itu adalah makruh dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Faidat tama'at, kalau ini unta sudah berkumpul, siqat minhu ilal mar'ah, maka ini unta-unta akan digiring ke tempat-tempat pengembalaan. Jadi unta itu ada tempat minumnya Bu ya. Habis dia minum, dia bersuara, manggil temannya biar gantian sarang gantian minumnya. Nah, sholat pada tempat tersebut dihukumkan sah, tapi hukumnya makruh. Aw litashraba thaniyan, atau dia bersuara untuk minum yang kedua kalinya, sama hukumnya adalah makruh sholat pada tempat tersebut. Lil khabaris sahihi, karena dasarnya hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fi marabidil ghanami, salatlah kalian di tempat-tempat kandang-kandang dari kambing. Wala tusallu fi a'tanil ibli, jangan sholat di tempat minumnya, menderumnya unta-unta. Kenapa demikian? Fa innaha khuliqat minasyayatin, maka sesungguhnya tempat tersebut diciptakan dari setan-setan. Ya Bu ya. Jadi hukumnya makruh bila ibu sholat di tempat minumnya unta dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa jami'u mabarikiha kal-uqmi, dan semua tempat duduknya unta itu sama seperti tempat minumnya unta. Setelah dia minum dia bersuara, sama hukumnya makruh. Fal karahatu fi a'tanil ibli li illataini, dan kemakruhan pada tempat minumnya unta
tempat menderungnya unta itu dua alasan. Wa fi mahallin ghairiha li'illatin. Kalau tempat selainnya ada satu alasan. Wa hiyan najasatu in kanat najisatan, yaitu najis jika tempat tersebut ada najisnya. Jadi yang paling penting tadi bahwa tempat itu pasti ada apanya, Bu? Ada tai untanya, ada kencing untanya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya najis. Makanya sholat pada tempat tersebut dihukumkan sah tapi makruh. Nah, saya ya. Wa ala sathil ka'bati. Makruh sholat di atas atap Ka'bah. Makruh ya, Bu ya. Ada orang sembahyang tapi di atas apa, Bu? Di atas Ka'bah. Makruh sholatnya. Kenapa demikian makruh sholatnya? Li'annahu khilaful adabi, karena menyalahi adabnya. Adabnya jangan di atas, tapi menghadap atau dalam Ka'bah. Itu adabnya demikian. Ada orang yang sholatnya di atas Ka'bah, di atap Ka'bah, maka sholatnya dihukumkan makruh, sah tapi makruh. Wa fi thawbin aw ilaihi aw alaihi. Makruh sholat pada baju atau kepada baju atau di atas baju. Fihi, pada itu baju, tasawiru, ada gambar-gambar. Makanya ibu kalau lagi sembahyang pakai mukena jangan ada apanya, Bu? Jangan ada gambarnya. Jangan pakai gambar, udah polos aja, warna putih-putih, nggak usah pakai gambar Mickey Mouse ya, Bu ya. Kan suka sekarang begitu ya, Bu ya. Ada gambar macam-macam tuh. Atau yang lagi pakai baju, misalnya baju bola ya, Bu ya. Ada gambarnya, ada posternya, ada fotonya. Itu hukumnya makruh dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi makruh ya, Bu ya. Upayakan mukena yang ibu pakai itu nggak ada apanya, Bu. Nggak ada gambarnya, Bu ya. Mukena yang ibu pakai upayakan tidak ada gambar-gambarnya. Aw syai'un akharu yulhihi ka khututin, atau sesuatu yang lain yang dapat melalaikan itu orang yang sholat. Apaan aja, Bu ya? Gambar atau ada motif-motifnya, Bu ya. Motifnya banyak banget, corak-coraknya banyak, sehingga orang yang melihat ke mukena ibu jadi apa, Bu? Lalai, dia ngeliatin sembahyang, ngeliatin apa, Bu? Mukena ibu. Artinya ngomong, cakep banget tuh mukena ya, Bu. Beli di mana mukena tuh? Banyak motifnya, banyak kembang-kembangnya, Bu ya. Ada gambar-gambarnya. Makruh ya, Bu ya. Kalau orang dulu saya liatin sholatnya mukenanya polos ya, Bu ya. Jadi nggak ada motifnya, polos udah, putihnya putih polos, hijaunya hijau polos, begitu ya, Bu ya. Jadi makruh bila sholat itu mukena ibu ada gambar-gambarnya atau ada sesuatu yang bikin lalai orang yang melihatnya. Kalau suka begitu ya, Bu ya. Kelas sembahyang teman ibu nanya, beli di mana itu? Kafututin, seperti ada garis-garisnya, Bu ya. Tadi itu ada motif-motifnya, ada kembang-kembangnya. Lil khabaris sahihi, dasarnya hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla wa alaihi thawbun datu a'lamin. Nabi pernah sholat dan Nabi pakai baju yang ada a'lamin, yang ada motif-motifnya, yang ada garis-garisnya. Falamma faragha, pas Nabi kelar sholat, qala, Nabi bilang, alhadni hadhi, bikin lalai aku ini motif-motif ini, motif-motif ini, garis-garis. Nabi bilang begitu. Makanya para ulama dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bila ada orang yang sholat bajunya ada gambarnya, mukenanya ada gambarnya, ada motif-motif banyak ya, Bu ya, maka dihukumkan sholatnya adalah sah tapi apa, Bu? Tapi makruh. Nah, sekarang udah banyak begitu ya, Bu ya. Udah mukenanya udah banyak model-modelnya, Bu ya. Pakai motif A, pakai gambar A, hukumnya makruh, sah tapi makruh. Hadis qala Ibnu Hajarin, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa azama ada man ta'athuri biha hammaqatun, orang yang enggak ngerti agama
menduga hal itu nggak berpengaruh pada sholatnya. Ada pengaruh nggak Bu? Ada pengaruh. Orang bisa nggak khusyuk, orang bisa nggak konsen pada waktu dia sholat gara-gara lihat apa Bu? Lihat ada gambar di baju, di mukena, ada motif di baju, di mukena tuh. Orang terganggu kekhusyuannya, konsentrasinya dalam sholat juga terganggu. Makanya dihukumkan makruh dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Wa zahirun, dan zahirnya jelasnya anna hada fil basiri. Makruh ini berlaku pada orang yang melek ya Bu ya. Pada orang yang enggak buta ya Bu ya, matanya melihat normal ya Bu ya. Kalau misalnya semua makmumnya atau yang sembahyang itu buta semua, enggak pengaruh ya Bu ya. Misalnya ibu pakai mukena apa Bu? Mukena yang ada gambarnya, ada motifnya. Sementara orang-orang yang sembahyang semuanya apa Bu? Buta semua, itu enggak berpengaruh. Kenapa demikian? Enggak ganggu itu pandangan itu manusia, itu orang yang buta tadi. Ini kemakruhan berlaku bila di belakang ibu, di samping ibu ada orang yang normal penglihatan matanya, mengganggu khusyuannya, mengganggu konsentrasinya pada waktu dia sholat. Nah saya Bu ya. Makanya paling enak kayak orang dulu deh Bu ya. Mau kenanya yang apa Bu? Yang putih polos aja deh, nggak usah pakai apa, nggak usah pakai gambar, nggak usah pakai motif-motif segala macam. Jadi nggak ganggu orang. Saya sudah ngeliatin dia, udah kelar nih. Yang satu tanya, beli di mana Bu itu? Kenapa demikian? Keganggu lagi sembahyang tuh. Dan pernah cakep banget, ada motif begitu-begitunya ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Sah ya Bu ya, tapi hukumnya apa Bu? Makruh. Sembahyangnya sah, tapi hukumnya makruh. Wakat taubi sama seperti baju. Kullu ma yashtaghilu bihi qalbuhu. Setiap sesuatu yang bikin bimbang, tidak konsen, tidak khusyuk hatinya. Contohnya apa? Ka'adamiyin yastaqbiluhu, seperti ada orang di depan yang menghadapnya. Sama Bu tuh. Lagi sembahyang ada orang apa? Di depannya, menghadap ke dia. Kan jadi apa Bu? Nggak konsentrasi, nggak khusyuk. Jelas ya Bu ya. Makanya ibu sunnah kalau ada orang yang depan ibu bilangin ya Bu ya. Kalau lagi sholat dia pengen lewat, ibu pasang tangan ibu ya Bu ya. Ini menandakan bahwa ibu sedang apa Bu? Sedang sholat. Kalau bisa ada sutrah ya Bu ya. Ibu pakai di depan ibu ada sajadah ya Bu ya, atau ada sapu tangan, atau ada tas ibu ya Bu ya. Tujuannya apa? Biar itu orang bila lewat di depan ibu, itu orang tidak apa Bu? Tidak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnahnya demikian, memakai sutrah bagi orang yang sedang sholat. Depannya ada sapu tangan, ada sajadah, atau ada tas ibu. Jelas ya Bu ya. Jadi setiap apapun yang mengganggu buat bimbang orang sholat tadi, apapun bentuknya seperti manusia, maka hukumnya makruh dikerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Katakan bacaannya besok insyaallah. Wa talattuhu lirrajuli wa tanattuhu li ghairihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tawbah tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw sohba
النبي عدالة السحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha